Hai, kamu para penikmat podcast. Pengen bikin podcastmu lebih hidup? First Story punya jawabannya. Dengan berbagai tools canggih seperti F-Link, halaman web gratis buat podcastmu, dan banyak lagi yang bikin podcastmu makin wow. Plus, First Story Ads bisa kasih kamu cuan dari setiap place di podcastmu. Gak ragu lagi, yuk join di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me dan jadi bagian dari revolusi podcast di Indonesia. Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi, seliramu tuh makin sirno. Ojo tangi kanmu guling, awas jo ngetoro. Aku lagi bang, wingo. Yen setan kang tak putusi, dudu sembarang, ojo layu Hai Rek, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode 215 mungkin ya lupa. Dan di episode kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Mau curcol udah lama gak pernah curcol nih. Jadi mungkin izinkan saya untuk curcol dulu sekitar 2-3 menit ya. Karena banyak banget yang udah kangen dengan sesi curcol ini sebelum kita bercerita horor. Jadi beberapa minggu ini aku lagi dideketin sama 2 orang sekaligus ya. Yang pertama ini temennya temen aku seusia sama aku usianya, terus gimana ya, baik, orangnya baik banget. Cuma ya maaf aja sih kayak masih kayak anak kecil gitu sifatnya. Dan kayak aku kurang srek gitu. Nah yang kedua, ini kebetulan aku udah kenal lama sih, cuma baru deketnya kan baru-baru ini. Dia itu salah satu perawat di salah satu rumah sakit umum di Surabaya. Tepatnya dia jaga di Poli gitu ya, di Poli Syaraf. Kan setiap bulan kan aku selalu ngambilin obat buat bapakku tuh, nganterin kontrol. Nah akhirnya mau gak mau kan aku harus komunikasi sama ini orang gitu kan. Gak taunya dia kalau dibilang single enggak sih ya, dia duda gitu. Punya 2 anak tapi usianya itu di atasku 1 tahun kayak gitu. Cuma apa ya adalah kekurangannya dia, bukan masalah fisik ya, karena ya gue nggak bisa ngasih tahu sih kendalanya dia apa sampai dia bercerai dengan istrinya dulu gitu, terus dia suka sama gua gitu kan. Gimana ya, sama-sama lagi kesusahan gitu kan. Jadi dikasih tahunnya dia juga ngeyel banget. Jadi kayak aduh males banget, kayak bukan males sih kalau misalnya dia, gue nggak pernah mandang status dia sih, tapi kalau misalnya dia masih tetap ngeyel dan kengeyelannya itu mengakibatkan hubungan sama istrinya terdahulu buyar, nggak bisa nih diajak rumah tangga kembali gitu dengan sifatnya yang kayak gitu. Jadi berpikir lagi gitu. Di satu sisi lain gue juga masih belum bisa move on sama si Rio anjing itu kan. Aduh gimana ya, susah banget move onnya gitu.
Bukannya gue tuh pengennya berpatok pada sama satu orang, enggak. Karena gue masih belum bisa menemukan orang yang jauh, yang bukan nyari yang seperfect kayak Rio, enggak. Gue nyari yang bisa ngelupain gue sama Rio gitu loh. Gue udah berusaha, cuma yang satu sifatnya kayak anak kecil, bikin orang jengkel terus. Yang satu ya gitulah, tiap mau keluar masih minta dibayarin gitu. Jadinya gue agak males gitu kan. Cuma gue harus tiap bulan ketemu sama dia di rumah sakit, kan stres gitu jadinya. Ya gitulah. Gimana nih buat teman-teman, menurut kalian gue harus berbuat apa nih dengan kondisi aku yang seperti ini? Tulis komentar kalian di kolom noise atau DM dah. Ya nanti gue bacain nih DM-nya, tapi gak gue sebutin namanya gitu. Oke, jadi coba kita baca komentar di episode terakhir kemarin. Ada di episode Dilangkai Kucing Hitam. Ada komentar dari yang namanya Watafai. Makasih Kak sudah menemani malam-malam saya yang susah tidur ini. Thank you. Terus ada lagi dari Udinin Sider. Apaan sih namanya? Ya itulah, Kak Ana pacaran yuk. Wah, gua gak mau pacaran, nikah. Ayo kalau nikah mah. Pokoknya yang gak kayak dua orang itu. Gitulah. Oke. Garing banget ya curcolnya. Langsung aja deh kita bacain ceritanya, karena gue tahu nih kalau misalnya di setiap gue update episode itu beberapa menit itu pasti di skip sama teman-teman nih karena bosen ngedengerinnya. Jadi langsung aja kita masuk ke cerita horor. Dan cerita pertama ini datang dari email, namanya Violi, gitu ya. Dia cerita. Ini salah satu kisah nyataku yang baru aku tulis di aplikasi Noveltoon. Ini dari salah satu bab di ceritaku yang berjudul Tomodachi. Nih buat teman-teman nih yang suka baca Noveltoon bisa baca selengkapnya di sini dengan judulnya Tomodachi dari Mbak Violi ya. Judulnya adalah My Bloody Mary. Dulu ketika kecil seperti kebanyakan anak perempuan lainnya, aku suka bercermin. Aku menyanyi, mengobrol, aksi drama mengikuti aksi di film-film, menari-nari. Semua aku lakukan di depan cermin. Ya seperti anak perempuan lainnya kan. Suatu hari saat aku sedang terpuruk, anak kecil ini tidak memiliki siapapun. Bahkan Mama Jennifer dan tetangga lainnya yang aku kenal, saat itu mereka sedang tidak ada. Aku bermain-main sendiri untuk menghibur diriku sendiri. Aku berakting di depan cermin itu, melakukan banyak dialog sendirian, memerankan banyak peran, bernyanyi dan menari yang pernah aku lihat di TV, lalu merangkai sebuah kata sambil bersenandung. Menciptakan sebuah lagu dari dalam otakku dan menyanyikannya. Saat aku menyanyikan lagu buatanku itu, tiba-tiba ada seorang gadis kecil yang sedikit lebih tua dariku. Kupikir. Gadis itu tiba-tiba berbicara dengan nada tinggi, namun sangat ramah. Bagus. Aku langsung menoleh dan berhenti bernyanyi. Terima kasih. Apa itu lagu buatanmu? Aku mengangguk iya. Gadis itu menyuruhku menyanyikan lagi. Tapi karena itu keluar begitu saja, jadi aku tidak begitu ingat ketika disuruh untuk menyanyikan lagi. Maaf, ucapku. Gadis itu mengangkat kedua bahunya cepat. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Dia pun menawarkan sebuah tawaran yang menarik untuk kami berdua. Bagaimana kalau kita menciptakannya lagi bersama? Tentu aku setuju.
Kami pun merangkai kata bersama, menciptakan sebuah lagu dengan melodi yang sama dari yang tadi kunyanyikan. Aku agak lupa dengan lagunya, aku cuma ingat bagian ini. Detik-detik aku pergi, aku bahagia sendiri karena bersama teman. Hanya itu yang kuingat. Kami bernyanyi bersama saat itu. Hey, aku selalu melihat kamu. Kau tahu? Tidak, dari mana? Kamu punya bakat, itu luar biasa. Seketika aku melupakan sejuta pertanyaan dalam otak kecilku. Aku tersipu malu. Ya, siapa yang tidak senang ketika dipuji? Terlebih lagi untuk seorang anak yang dipuji oleh orang yang lebih tua daripada dirinya. Bagaimana kalau kita membuat tarian dari lagu ini? Ayo. Kami menari-nari bersama dan banyak hal lucu yang terjadi sehingga kami saling menertawai. Aku mendengar suara ibuku dari arah dapur, memanggilku bersama suara derat langkah kaki yang khas. Aku pulang dulu ya, ada mamamu. Gak apa-apa kok, mamaku baik. Aku akan memperkenalkan kamu padanya. Dia menggelengkan kepalanya, mengadahkan kedua telapak tangannya lurus ke depan dan melambaikan. Tidak, dia menolak dengan tegas. Kenapa? Tanyaku, lalu dia berbisik. Aku malu. Dia terkekeh kecil dan pergi. Jangan bicarakan aku di depan mamamu, bisiknya sebelum pergi. Ibuku datang menemuiku yang sedang menghadap ke cermin dan bersenandung. Sedang apa kamu? Nyanyi, jawabku. Keesokan harinya lagi, di saat aku sedang sendirian, tanpa siapapun di sekitarku, dia datang lagi. Dia memang selalu datang ketika tidak ada siapapun, seperti malaikat yang sengaja turun untuk menghapus rasa sepiku. Kami selalu bernyanyi, menari, dan juga banyak menciptakan sebuah lagu. Tapi aku tidak ingat semuanya. Maklum, aku memang sangat pelupa sejak kecil. Tetapi anehnya, hal yang tidak ingin ku ingat selalu teringat hingga kini. Kembali lagi ke ceritaku. Kami sering bertemu dan bermain tanpa mengenalkan diri satu sama lain. Dia hanya memanggil dengan kata "Hey" dan terkadang juga memanggilku adik kecil. Dengan bodohnya dan polosnya bocah cilik, aku juga tidak menanyakan namanya dan hanya memanggilnya kakak. Ditambah bodohnya lagi, kenapa ketika itu aku tidak merasa aneh ya? Merasa aneh bahwa dia hanya ada di dalam cermin. Ah, dasar anak kecil, pikirku begitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, aku memang begitu. Semakin sering kami bermain, kami juga mulai melakukan sebuah pertunjukan. Berakting, berkata ini adalah pembuatan sebuah film yang fantastik. Ketika itu aku tidak menyadari ekspresi ibuku dan tidak mengetahuinya. Dia juga hanya melihat beberapa detik dan pergi menyibukkan diri lagi. Walau aku selalu ikut kemanapun dia bekerja, tapi karena teralihkan oleh pekerjaannya jadi sedikit kurang mengawasiku. Dan ketika itulah aku senang ketika ada yang datang padaku menjadi teman bermainku. Ketika dia lengah untuk mengawasiku, aku berlari mendatangi panggilan gadis itu untuk bermain bersama. Hingga suatu hari ketika aku terpergok oleh orang rumah, aku lupa itu siapa. Tapi karena aku hampir setiap waktu hanya berdua dengan ibuku, jadi pasti dia.
Gadis itu tiba-tiba menghilang dengan cepat tanpa aku sadari. Ibuku bertanya kalau aku mengobrol dengan siapa. Tidak seperti saat aku bersama Mama Jennifer yang menjawab dengan tante cantik. Karena aku disuruh gadis itu, aku menjawab tidak sama siapa-siapa. Gimana tadi ya? Oh ini. Dengan begitu, aku pikir ibuku akan mengiraku hanya main acting-actingan saja. Karena aku suka nonton film. Aku pikir aku akan membuatnya mengira kalau aku sedang berimajinasi. Hingga sekarang aku berpikir begitu. Tapi aku tidak tahu yang sebenarnya seperti apa. Lama dia tidak muncul dan aku mulai mencari-carinya sampai membuat Mama Jennifer penasaran. Kamu orang sedang cari siapa? Sedang pikir apa? Aku jawab, Mama. Mama kamu sedang kerja, tunggu saja. Aku mengangguk menurutinya. Suatu hari Mama bilang mau pergi ikut kakek jubah hitam pergi. Dan ketika itu aku berlari ke arah cermin. Berdiri dan menunggu gadis itu datang. Tapi dia tidak datang. Lalu sebuah angin sepoi-sepoi menggelitiki telingaku. Muncul sebuah bisikan, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Ya oke. Aku yang tidak tahu artinya itu mengikuti bisikan itu. Mengucapkan kata itu sebanyak 3 kali. Lalu muncullah sosok gadis remaja di depan cermin. Putih, cantik, bermata biru terang, memakai mini dress polka dengan lengan balon. Aku heran itu siapa? Kamu siapa? Di mana dia? Gadis itu menyela omonganku. Kamu hebat bisa memanggilku datang. Aku terdiam karena masih bingung saat itu dan harus menatapnya saja. Kita bisa menyanyikan lagu kita lagi. Kamu adalah... Aku menunjukkan jari telunjukku. Ya, namamu Mary. Dia tidak menjawab pertanyaanku, lalu mengalihkan pembicaraan. Ayo kita bernyanyi. Kami pun bernyanyi. Lalu aku memberanikan diriku untuk mengutarakan pertanyaanku lagi. Kamu bukan orang beda. Kamu sudah besar. Aku tumbuh dengan cepat. Kamu nanti juga begitu. Aku ternganga membayangkan bahkan aku telah tumbuh menjadi gadis cantik sepertinya. Tapi aku ingin selembut Mama Jennifer. Waktu bermain, panjang. Waktu bermain habis. Dia bilang dia harus pergi karena sibuk. Besok nanti apakah kamu ingin ikut bersamaku? Aku mengangguk. Janji? Janji. Saat-saat itu pun tiba. Tetapi aku mendengar film horor tentang Bloody Mary dari sebuah iklan di TV. Aku tercengang karena aku sudah mengetahui nama itu sebelumnya. Aku mulai takut, tapi ini waktu yang telah dijanjikan. Dengan terpaksa aku menemuinya, memanggil namanya 3 kali. Hei, kamu datang. Dia sangat sumringah dengan pertemuan kami ini. Tapi tiba-tiba aku bertanya, apa kamu hantu? Wajah senangnya telah menghilang, berubah menjadi muram. Tanpa menjawab, Mary memegang tangan kananku dan mengajakku pergi dengannya, namun aku menolak. Aku melepaskan genggamannya dengan keras, membuatnya marah dan menarik paksa kedua tanganku. Wujudnya pun berubah 99%, kecuali gaunnya. Rambut yang menutupi wajah yang rusak dipenuhi darah
yang telah membusuk menjadi hitam. Sekujur tubuh yang sudah menghitam dengan kuku-kukunya yang panjang dan mata yang melotot ke arahku. Membuat aku meronta ketakutan dan menangis keras. Kucingnya siapa ya, Rek? Anehnya, ibuku yang ada di rumah tidak mendatangiku. Dan tiba-tiba, seorang wanita berambut coklat kehitaman panjang dengan gaun putih untuk tidur dan cat kuku yang berwarna merah menarikku ke dalam pelukannya. Lalu wanita itu melempar Mary hingga terpental ke belakang di dalam cermin dan membuatnya menghilang. Saat sadar, aku sudah berada di dalam kamar ibuku tertidur. Sejak saat itu aku takut dengan cermin hingga saat sekolah aku mendapatkan doa bercermin. Aku menghafalkan dan membacanya saat mencoba untuk bercermin lagi. Tapi dia masih tetap ada di sana. Oke, ceritanya selesai. Bloody Mary. Kisah nyata ya. Tulis di buku. Mungkin buat para pendengar yang udah hafal ya kalau cara membacaku seperti ini. Pasti ngerti gitu. Komentar gue bakalan kayak gimana ya. Tapi gue menghargai dan kayak memberikan suatu apresiasi karena dia sudah kirim via email, jadi gue harus bacain gitu untuk kalian semua. Gue mau komentar dari mana ya ini ya? Dibilang ini nyata, kayaknya enggak deh. Ya. Dan jujur gue itu podcast kisah horor itu tipikal ngebacain cerita real. Maksudnya cerita real itu dari kata-katanya juga seakan-akan kita terbawa di suasana gitu, bukan cerita karangan novel gitu kan. Kalau ini sorry to say ya Mbak Violi nih, bukannya aku menghujat nih, bukan. Tapi ya kalau aku pikir ini fiktif gitu loh. Bloody Mary yang kita tahu Bloody Mary itu adalah mitos di orang barat sana yang menceritakan bahwa si Bloody Mary ini adalah penyihir atau apa gitu. Terus di orang sana itu memberikan suatu mitos kalau misalnya kita bercermin di dalam kamar mandi terus dalam keadaan gelap cuma pakai lilin terus kita manggil Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, are you here? Nah itu selama berapa kali gitu kan, itu katanya sih bakal muncul tuh sosoknya Bloody Mary. Tapi itu kan cerita dari di barat sana ya, orang-orang bule sana. Kalau di Indonesia Bloody Mary versi bule ini apakah kuntilanak versi bule atau kayak gimana kita juga nggak tahu ya. Apakah kuntilanak dipanggilnya kuntilanak, opo kowe nang kene ngono kan. Ya belum tentu dia muncul di cermin gitu loh. Dan dari tekstur kata-katanya ini udah jelas ya memang sih kalau dia udah menjabarkan di novel. Pasti kalau di novel tuh kata-katanya tuh kayak kata-kata baku. Kata-kata apa ya? Bisa dibilang ya kata-kata kayak gitulah. Ciri khasnya penulis gitu ya. Yang ngebuat gue tuh ngeraguin untuk ceritanya. Jadi gue tuh lebih seneng kalau kalian bercerita, kirim email ya ceritanya ketikanya itu real apa adanya. Jadi kayak misalnya nih, aku ketemu kuntilanak nih kak. Kuntilanak orange lagi nyanyi di atas pohon, nyanyi sebagai kekasih yang tadi anggap aku hanya bisa kayak gitu-gitu kak. Ngeri, masa ya kuntilanaknya tahu lagunya Kertas Band waktu itu atau Armada atau Pingkan Mambo bilang gitu kan. Nah itu cerita real. Kalau gini kan bukan tipikal aku gitu ya. Maaf ya Mbak Violi, tapi gue apresiasi dari ceritanya Kak Violi nih ya. Buat teman-teman nih yang suka baca-baca novel, baca-baca cerita-cerita gitu ya.
Bisa nih mampir di Noveltoon karyanya Kak Violi, judulnya Tomodachi. Tapi ini judulnya Bloody Mary. Aneh. Ya itulah pokoknya. Karena cerita pertama ini tidak membuatku greget dan tidak membuatku seram. Jadi kita tambah satu cerita lagi ya, mengingat sudah menit 22-an. Jadi cerita berikutnya ini datang dari Google Form nih, gantian. Judulnya adalah Jenazah Minta Pulang. Ini dari judulnya aja udah serem nih. Oke. Hai Kak, perkenalkan nama aku Martin. Jadi aku mau berbagi cerita seram yang dialami oleh pamanku 17 tahun yang lalu. Ketika dia menjadi asisten supir ambulans dan sampai sekarang masih trauma. Kejadiannya seperti ini. Pada saat tengah malam, dia dan supir disuruh untuk mengantar jenazahnya hari ini dan harus tiba pagi agar bisa sampai di kampung halamannya. Beliau sempat menolak karena tidak baik mengantar jenazah tengah malam. Hanya saja kepala rumah sakit meminta hari ini agar bisa dikubur pagi. Dan alasan lain harus cepat diantar karena lokasinya yang sangat jauh. Bagaimanapun juga demi pekerjaan dia tetap melaksanakannya. Dia sempat bertanya lokasinya di mana dan si supir bilang dia tahu karena dia dulu mantan supir bus antar luar kota. Ketika jenazah sudah di dalam, mereka pun berangkat. Saat di jalan terlihat si supir mulai ngantuk. Dan begitu juga pamanku. Karena rasa ngantuk yang gak bisa ditahan, akhirnya mereka singgah di sebuah kedai yang hampir tutup. Kemudian si supir keluar ingin membeli rokok dan kopi biar gak ngantuk. Dan kejadian aneh itu dimulai. Saat pamanku di dalam mobil, tanpa sengaja dari kaca depan, dia melihat jenazah tersebut berdiri dan kembali ke posisi semula. Awalnya dia panik, tetapi dia mencoba tenang. Saat si supir kembali ke mobil, pamanku heran melihat si supir tidak membawa pesanannya. Dan pas ditanya, dia malah diam. Tiba-tiba HP pamanku berdering. Dia terkejut karena yang nelpon si supir. Pas diangkat, si supir menggerutu karena ditinggalkan. Rasa takut yang dirasakan membuat jantungnya berdetak kencang. Ketika melihat jenazah di sampingnya mengemudi mobil dan berkata ingin cepat pulang. Wih, jenazah nyetir kok bisa? Melihat itu dia langsung shock dan tiba-tiba pingsan. Beberapa menit kemudian si supir bersama pemilik kedai berhasil menemukan pamanku yang masih keadaan pingsan. Setelah disadarkan dia bercerita kejadian dialaminya. Awalnya gak percaya, tetapi melihat ada bercak darah di setir mobil baru mereka percaya. Setelah jenazah itu diantar 2 hari kemudian pamanku keluar dan tidak mau ngantar jenazah lagi. Ngeri ya. Jenazah nyetir coy. Gimana ceritanya ini? Tapi emang sih ya banyak banget cerita-cerita horor itu dialami oleh para supir ambulans atau para pengantar jenazah. Ya. Ini ada gue baru inget nih. Jadi waktu itu ada salah satu temen aku kebetulan anggota keluarganya itu meninggal. Tapi posisinya itu nggak di rumah, maksudnya nggak di daerah rumahnya dia, melainkan di luar kota. Ya di daerah Mojokerto lah. Mojokerto Surabaya itu kan juga lumayan jauh sih. Ya kalau misalnya ngetol kan ada sejaman, cuma waktu itu tol belum ada. Tol semua masih belum ada, tahun 2000-an gitulah. Masih tahun-tahun sepinya lah. Nah waktu itu kebetulan
orang tuanya itu pengen dimakamin di Surabaya. Karena harus menjemput jenazah dan harus ada dari pihak keluarga. Dan kebetulan temanku itu ada di sana, mau gak mau dia itu nganterin jenazah sama si sopir gitu. Pas nyampe pertengahan, karena emang waktu tahun 2000-an itu masih 2000 berapa ya, 2006, 2008-an lah. Itu keadaan masih sepi ya. Dulu itu daerah Mojokerto gitu masih sepi banget, masih pedesaan dan emang lokasinya dia itu agak melosok ya, daerah Trawulan masih sana gitu. Jadi jalan itu gelap. Nah itu emang nganterinnya malam, jam 10, jam 11 lah nyampe Surabaya itu sekitar jam hampir subuh. Sebenarnya sih bisa ditempuh sampai jam 12 malam, tapi karena ada gangguan itu sampai subuh mereka itu nyampe sana. Jadi gangguannya itu sekedar kayak kerandanya itu goyang-goyang. Lodak gitu. Padahal mereka itu nggak melewati jalanan bergeronjal. Jadi kayak goyang-goyang gitu. Lodak kan kerandanya itu kan dari besi gitu kan. Tapi mereka tuh masih berpikir positif gitu. Ya mungkin apa gitu kan. Nah, klimaksnya itu pada saat si sopir itu ngelihat di kaca depan ya, yang ngadep ke belakang, kaca mobil depan itu yang ngadep ke belakang itu, pas dia nggak sengaja ngeliat ke belakang, dia ngelihat posisi jenazahnya itu udah dalam keadaan duduk. Terus si sopir itu kayak banting setir ngerem dadak, tapi nggak apa-apa, banting setir ngerem dadak. Nah, pas dilihat itu kondisi mayatnya masih dalam kondisi semula gitu kan. Tapi posisinya itu masih dalam kondisi tidur, tapi posisinya itu tutupnya keranda itu agak kebuka, miring dikit. Tapi jenazahnya masih masih tegak lurus gitu. Udah dibenerin tuh sama saudaranya, sama temanku itu kan. Balik lagi nih, mereka ngelanjutin perjalanan sambil istighfar tuh sopir sama teman aku kan masih istighfar gitu ya. Ya Allah, nyampe rumah gitu. Terus nyampe daerah, gue lupa daerah mana ya. Pokoknya itu deket arah Krian gitu, arah mau ke Krian gitu, masih sepi. Tiba-tiba karena emang gak ngelewati jalanan gergonjal dan jalanannya masih halus, lancar ya. Tiba-tiba tuh kerandanya itu goyang-goyang, keludak. Dan pas dilihat sama temenku itu di kaca depan, kaca yang tengah itu, posisinya mayat itu dalam keadaan duduk, pas ditoleh sama temanku. Mayatnya itu dalam kondisi tidur, cuma tutupnya itu kebuka. Langsung mereka berdua itu ngerem keluar dari mobil, gak berani untuk masuk ke dalam. Terus habis itu dia nungguin tuh orang lewat, gak ada orang lewat kan, sepi banget gitu kan, dia nunggu gitu. Jadi mobilnya itu diseberang gitu, jadi dia nyebrang jalan, terus kondisi jalanannya kan sepi, padahal itu jalanan ini, apa ya bisa dibilang itu jalanan utama gitu, ke luar kota. Nah pas dia nunggu gitu, sambil nunggu orang lewat, sambil nunggu azan gitu ya, dia ngeliat di jendela mobil belakang, itu posisi mayatnya itu berdiri dalam keadaan duduk, terus noleh ke mereka. Tapi emang mukanya kan udah ditutup pakai kapas gitu kan. Dinoleh ke mereka, terus abis itu tidur lagi. Tapi tidurnya tuh kayak kayak keras banget gitu. Langsung temen aku pingsan. Si sopirnya lari gitu, nyari pertolongan gitu lah. Nyari pertolongan di masjid-masjid sekitar. Akhirnya jam 3:30 itu mereka nunggu azan subuh itu, mereka baru berani untuk balik, tapi didampingin sama warga yang daerah situ gitu. Terus baliknya dibayar gitu loh, dikasih uang transport kayak gitu. Serem memang kalau cerita-cerita dari ini
supir-supir ambulans ya yang nganter jenazah. Lebih tepatnya sih supir mobil jenazah gitu. Mungkin teman-teman nih ada pengalaman atau mungkin teman-teman dari pendengar podcast kisah horor nih ada yang pernah berprofesi sebagai supir mobil jenazah, bisa nih langsung kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor atau Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Atau misalnya kalau kalian nggak pengen ngetik, kalian bisa langsung aja DM gue, Kak collab aja deh Kak, gitu. Bisa kita collab, nanti gue hubungin kalian semua kayak gitu. Kayaknya cukup sekian dulu di episode 200 sekian ini. So buat teman-teman semua nih, kalau kalian penasaran dengan cerita-cerita podcast kisah horor lainnya, kalian bisa langsung aja dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, serta sekarang ada di Pogo dan di Reso. Reso sekarang udah ngeluarin podcast nih. Sekarang bakalan ada TikTok bakal ngeluarin podcast. Waduh, semakin banyak platform ya. Jangan lupa tinggalin komentar kalian di Noise yang nantinya bakalan gue bacain. Dan jangan lupa kasih rating bintang 5 untuk podcast kisah horor di Spotify biar bisa gue eksklusif. Hahaha. Terima kasih. Akhir kata saya Ana undur diri dan bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.